Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata abdil lam yahsha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi ikhtarahullahu wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah wa la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sadaqallahu maulanal azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mencipta dengan mengatur segalanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum memasuki khutbah ini, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab takwa menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menjadi perisai yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Serta takwa menjadi bekal bagi kita di dunia dalam menghadapi kehidupan kekal di akhirat kelak. Semoga kita digolongkan Allah sebagai hambanya yang taat dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang dikutip dalam mukadimah di atas, Allah sudah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Quran Surah Ibrahim. Melalui ayat ini, Allah memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebab khawatir apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan zalim. Sementara perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa Allah tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hambanya, termasuk perbuatan zalim. Terlebih perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim itu, ada yang diharapkan akan diampuni oleh Allah, ada yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan ada yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya mari kita perhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Anas bin Malik sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malaybari dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 80, kezoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah
adalah kezoliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kezoliman tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya, kezoliman yang akan diampuni oleh Allah yaitu kezoliman seorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhannya. Itu kezoliman yang ada harapan diampuni oleh Allah, meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab perlu diketahui, manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebus-penebus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun, demi harapan yang lebih besar meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepadanya. Berikutnya, kezoliman yang ditangguhkan ampunannya yaitu kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, itu kezoliman tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang yang melakukannya meminta maaf kepada orang yang dizoliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf dan diselesaikan di dunia, maka kezoliman itu akan jadi hutang di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti takut melakukan kezoliman, baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk, ataupun kepada sesama manusia. Sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara kezoliman yang dilakukan kepada sesama manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zuhairi dalam kitab Al-Kabair, ada 3 bentuk. Kezoliman seseorang hamba yang menyangkut harta seperti 1. Memakan harta dan hak orang lain. 2. Kezoliman yang berupa penganiayaan seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh dan lain sebagainya. 3. Kezoliman yang merusak martabat sesama seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, nyinyir dan sebagainya. Larangan ketiga bentuk kezoliman itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur